Assalamualaikum tetapi suaminya sudah menunggu guys, di ketemu rumah. lagi Dia dengan ragu-ragu aku melangkah Ayah mendekat. Ujai Suami untuk yang mencurigakan ini mengisi segera meninju perut kegabutan aku Jane nih dan guys. mendorongnya Kita ke nonton bawah. bareng nih guys, ada Jane video jatuh di bagus nih sofa dan guys. berguling ke lantai. Ya Allah, Sang siapa dia suami disiksa nih menungganginya dan guys memukulnya sama berulang kali, suaminya. lalu menariknya ke sofa. Kemudian mendekatinya dan meninju tulang rusuknya. Ya Allah, Jane mencengkeram perutnya, jahat tidak berani banget ini mengeluarkan suaminya. suara. Tak tahu berapa kali dia dipukuli. Di malam hari Jane berpikir berkali-kali dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Dia bangun saat pagi dan mengumpulkan barang bawaannya, lalu teringat sesuatu. Dia menyembunyikan paspornya di tasnya ke dadanya. Lalu dia memasukkan satu-satunya kalung evaluasi di dadanya. Guys. Sebelum suaminya masuk, dia pura-pura pakai celana. Pria mencurigakan itu menuangkan semuanya dari tas Jane dan mulai memeriksa rias wajahnya. Menegaskan bahwa tidak ada yang mencurigakan, jadi dia memeluk Jane erat-erat dan meminta untuk mesra dengannya. Jane jelas tahu bahwa jika tetap seperti ini, dia akan terungkap. Baik dah, biar dia menggunakan alasan terlambat untuk bekerja untuk menghindarinya dan pergi. Kemudian dia melepas cincin kawinnya dan pergi ke kantor untuk berganti pakaian. Rekannya melihat luka di tubuhnya, sudah memar. Lalu bertanya pada Jane mengapa tidak memasang kamera di rumah. Dia bilang suaminya adalah polisi dan tidak bisa melewatinya. Setelah rekannya pergi, Jane mengeluarkan paspornya. Dia membuka dompetnya dan tidak menemukan uang. Itu sebabnya dia pergi ke Departemen Keuangan rumah sakit untuk meminta uang muka gaji agar dia bisa pergi. Namun, Departemen Keuangan tidak setuju dengan permintaannya, jadi dia mengambil kalungnya sebagai jaminan. Pergi ke bandara untuk membeli tiket, tak disangka penjual tiket itu adalah teman suaminya. Dia baru saja mengganti boarding pass untuk pergi ketika dia melihat sosok suaminya. Kelihatan suaminya, aduh, pergi cepetan, balik, pergi. Kabur. Dia bergegas mencari tempat untuk menyembunyikan suaminya, juga menoleh untuk melihat saat ini. Dia berlari ke kamar dan melewati lorong berlari keluar dari pintu belakang. Dia mencoba berlari ke depan dan memanggil sebuah mobil tua. Sebelum masuk ke mobil, dia menghancurkan ponselnya dengan pelacak untuk pergi ke stasiun kereta api dalam perjalanan ke Moskow ini. Berhenti, mana tiketmu? Dia memberi staf sejumlah uang dan mengatakan bahwa ketika dia naik kereta, dia akan membeli tiket. Dia naik kereta dan melarikan diri dari suaminya yang jahat. Dia sedih menyandarkan kepalanya ke jendela. Staf bertanya mengapa dia terburu-buru sebelum naik kereta ini. Apakah dia melakukan kesalahan? Dia tidak menjelaskan apa-apa, hanya melihat sekeliling. Dia mengangkat bajunya untuk mengungkapkan memar dan mengatakan bahwa suaminya memukulinya. Ketika staf melihat ini dan segera membeku, dia berkata dengan hati yang sedih, "Saya mengerti." Pada malam hari dia memimpikannya adegan di mana dia diserang oleh suaminya. Dia bangun dan tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, sebelum turun dari kereta, staf mengembalikan uang itu kepada Jane. Katakan bahwa uang kecil ini akan membantunya nanti. Jane naik bis ke sebuah kota yang jauh. Ketika dia mandi dengan air dingin, setiap memar di tubuhnya membuat orang merasa kasihan. Untuk mempertahankan kehidupan ini, dia bekerja sebagai staf kebersihan. Penghasilannya yang sedikit hanya cukup untuk membayar kosnya. Ketika dia lapar, Jane minum susu kacang murah dan makan roti keras. Tetapi dibandingkan dengan hari-hari dipukuli, kesulitan ini bukanlah apa-apa. Ada paman yang baik hati di kota ini yang berbicara dengan Jane. Jane mencoba membawa seember air. Ada seorang ayah tunggal yang baik hati yang membantunya membawa air. Membantunya sampai ke atap. Jane buru-buru berterima kasih, ini pertama kalinya mereka melakukan kontak dekat satu sama lain. Dia duduk di tangga dan masih merasakan sakit di hatinya. Malam hari, kamar kontrakan aneh, tidak ada pemanas, tidak mungkin untuk tidur. Di dalam, hanya ada serangga sebagai teman, siapapun yang ulet akan sangat sedih. Pada siang hari, ketika dia membersihkan, wanita tua itu memarahinya. Dia tidak berani berbicara sepatah kata pun karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Untungnya, John di seberang rumah keluar untuk membantunya berbicara sehingga wanita tua itu bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Jane berterima kasih padanya dan terus bekerja. Saat dia lapar, dia makan roti yang keras dan kenyal, duduk sendirian di dekat pipa agar tetap hangat. Ketika dia keluar, dia melihat mobil yang mirip dengan milik suaminya, dan Jane mulai merasa takut.
Di malam hari dia bersembunyi di balik tirai dan melihat sekeliling, takut ketahuan bahwa suaminya akan Nah, datang dan membawanya takut pulang. di suaminya. Gianni Aduh, ketakutan dan dengan cepat menutupi kepalanya suaminya dengan ya. selimut. Ya Allah, kok Tapi dia hari ini sampai dia ke menemui situ sih? pelanggan yang sulit. Dia menggambar omong kosong di seluruh dinding, bahkan menumpahkan air ke lantai. Gianni naik ke atas untuk memeriksa tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia sembunyi di pintu, memang seorang bocah nakal. Gianni menyarankannya untuk tidak melakukan itu. Dia memarahi Gianni karena dia hanyalah pekerja kebersihan. Bocah ini tidak merasa kasihan dengan hasil kerjanya. Gianni hanya bisa kecewa dan menggelengkan kepalanya. Pada malam hari, Gianni sakit dan demam 40 derajat dan wajahnya berkeringat. Gianni bertahan sampai pagi dan dia pingsan. Pemiliknya cukup baik untuk membawanya pulang untuk memulihkan diri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan. Tetapi dia selalu bangun setiap kali dia mengalami mimpi buruk. Di pinggiran kota Moskow, sangat dingin dia membawa pulang air dan menggigil. Dia meletakkan tangannya di pipa pemanas untuk menghangatkan. John menggendong putrinya pulang rumah, di bahunya masih ada sedikit salju yang tersisa. Gadis kecil itu mengundang Gianni masuk rumahnya, karena sangat hangat di rumah mereka. Tetapi Gianni menolak niat baiknya. Kemudian putra John berlari ke bawah untuk memberinya sepasang sarung hangat. Ini adalah hadiah yang diberikan orang tuanya dia pada hari Natal. Gianni membersihkan depan pintu, mendengar putri John menangis di dalam rumah. Sebenarnya karena John terlalu sibuk jadi dia meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Gadis kecil tidak bisa membuka pintu karena tidak punya pegangan pintu. Gianni duduk di depan pintu dan menceritakan kisah. Gadis kecil tidak lagi takut dan tertawa bahagia. Pada saat yang sama, tetangga tua itu juga mendengar cerita itu dan tertawa bahagia seperti anak kecil. Sampai putra John pulang dan membuka pintu, gadis kecil itu berlari keluar dan naik ke pangkuan Gianni. Di tubuhnya memiliki aroma ibu. John pergi ke lantai bawah dan bertemu dengan Gianni, memberinya bunga. Gianni menciumnya, itu adalah aroma cinta. Sampai malam, Gianni sedang tidur di rumah. Di luar pintu, tiba-tiba ada ketukan. Ternyata karena putri wanita tetangganya pingsan jadi dia mencari Gianni. Hanya melihat, Gianni menemukan bahwa putrinya telah peritonitis. Ketika mereka pergi ke rumah sakit kota, hanya perawat yang bertugas, dokter tidak ada di sini. Tetapi peradangan akut dapat merenggut nyawa gadis kecil ini kapan saja. Gianni menolak saran perawat, dia pergi ke ruang operasi untuk menyelamatkan nyawa. Keterampilan medis Gianni sangat tinggi sehingga perawat terkejut. Tanpa diduga, karena hal inilah kepala perawat memposting cerita Gianni secara online. Gianni baru saja terbiasa dengan kehidupan yang damai di kota ini. Tapi tanpa diduga, keberadaannya telah terungkap. John melihat pesan pencarian di papan pencarian. Gadis di foto itu adalah Gianni. Ketika John berulang kali menanyainya, itu aja Gianni ya mengatakan guys, bahwa lagi dia seru dipukuli nih oleh suaminya, filmnya, tapi sehingga dia harus udah mau melarikan diri. habis. Terima kasih ya Pada saat yang guys sama, sudah suami nonton Gianni bareng melihat aku. berita bahwa istrinya telah menyelamatkan seseorang yang Lain kali diposting kita secara ketemu lagi online. dengan video aku Jadi juga selanjutnya. datang ke Terima sini untuk kasih. menangkapnya. Assalamualaikum. Bye Bisakah Gianni melarikan bye. diri darinya? Kita tunggu di video selanjutnya ya.